Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Marina Kurnia. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu kita baik-baik saja. Dan di hari ini udah lama banget gak bikin video setelah berbulan-bulan. Semoga aku bisa ada semangat untuk aktif lagi nge-YouTube ya. Karena emang pekerjaanku luar biasa, super padat. Dan kalau istirahat itu pengen tidur aja ya. Sorry, AC-ku kayak bunyi. Oke, dan di video kali ini aku akan membahas tentang kalian, menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget yang WA aku tentang gimana kondisi Hongkong sekarang, apakah masih tutup, apakah masih bisa membuka kesempatan untuk bekerja di Hongkong di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. So jangan lupa untuk ikutin terus videonya, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jika kalian suka videonya, sekiranya membantu, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. So keep on watching. Oke guys, jadi belakangan hari ini udah mulai, bukan belakangan hari ini ya, mulai 25 Juni kemarin itu pemerintah Hongkong itu sudah menutup jalur dari Indonesia ke Hongkong. Jadi orang Indonesia nggak bisa tuh masuk ke Hongkong karena emang 2 hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya itu ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif COVID ya. Terus akhirnya pemerintah Hongkong menutup itu dengan alasan bisa meminimalisasi ya kan. Jadi Hongkong kan sudah aman tuh, tapi kita tetap prokes, kita pakai masker, kita tetap jaga jarak seperti itu. Tapi alhamdulillah kasus di Hongkong tuh sangat lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu ya. Dan kemudian pertanyaan dari teman-teman itu, Mbak gimana nih, aku sekarang udah ada di PT, aku udah proses di PT, aku sudah tanda tangan majikan, tapi gimana, apakah aku bisa terbang? Dan di sini aku jawab bahwa penerbangan di Hongkong itu belum tahu ya, penerbangan dari Indonesia ke Hongkong tuh belum tahu kapan dibukanya. Tapi dengar-dengar nih beberapa hari yang lalu pihak pemerintah Hongkong itu tengah mengupayakan akan dibuka kembali penerbangan Hongkong ke Indonesia. Indonesia ke Hongkong, tapi belum diketahui kapan pastinya akan dibuka ya. Jadi buat teman-teman, saya tahu ini sangat sulit sekali. Saya tahu keadaan Indonesia sangat benar-benar memprihatinkan ya kan, banyak PHK, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, kerjaan susah, segala macam serba susah. Dan saya tahu sekali bahwa kalian yang sekarang ada di PT itu adalah sebagian besar adalah tulang punggung keluarga. Sangat berharap bisa terbang ke sini, bisa kerja di sini, bisa mencari rezeki di sini, dan memperbaiki ekonomi keluarga. Dan untuk kalian, mungkin kalian bisa bertanya solusinya gimana kepada pihak PT untuk lebih baiknya tuh kayak gimana gitu ya. Karena saya jawabnya saya ngertinya kalau emang dari pemerintah Hongkong sendiri tuh belum ada kejelasan kapan dibukanya. Tapi yang jelas syarat kayaknya syarat untuk jadi TKI Hongkong, TKWS Hongkong sendiri sekarang tuh harus vaksin. Tapi sekarang vaksin udah ya nggak udah nggak asing lagi kan. Sekarang kan semua orang udah vaksin ya. Terus pokoknya kita harus sabar aja deh ya. Semoga doakan pemerintah Hongkong sendiri segera buka. Tapi ya sebagai pemerintah Hongkong dan warga negara Hongkong mungkin juga takut, karena emang di Indonesia tuh lagi bener-bener super tinggi kasus COVID-nya. Jadi pemerintah Hongkong sendiri itu pengen membantu dunia, bukan hanya warga negara Hongkong sendiri ya, untuk
menghentikan kasus COVID-19 ini, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan negara Hong Kong saja kan yang ditutup dari pihak, maksudnya gini, bukan negara Hong Kong saja yang menolak masuknya warga negara Indonesia, tapi banyak banget negara di dunia seperti Oman, seperti Singapura itu pun udah tutup, Taiwan seperti itu udah tutup. Tapi penerbangan dari negara tersebut ke Indonesia itu masih tetap bisa, dan prosesnya juga sama, kita harus karantina, harus vaksin dan segala macamnya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian yang sekarang lagi di PT atau sekarang pengen punya keinginan pengen jadi TKW ke Hong Kong, itu mending ditunda dulu deh, atau ya ikutin aturan yang ada ya, karena itu semua tuh demi kita semua, bukan bukan semata-mata tuh nggak ada alasan gitu loh, tapi emang itu bener-bener demi kita semuanya gitu. Coba kalau satu kasus berhenti di situ, terus negara lain juga mengikuti, kan semuanya bisa kembali normal lagi. Kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa lepas masker, kita bisa kerja, dan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, seperti itu kan. Jadi buat kalian yang tanya ke aku gimana prosesnya ya kan, gimana prosesnya kalau nanti udah normal kembali, kan banyak tuh Mbak, nanti kalau sudah ada pembukaan TKW ke Hong Kong, itu prosesnya gimana Mbak? Jadi prosesnya ya tetap sama, kalian harus melalui PT dulu, kalian harus bikin paspor dan segala macam, itu udah pasti, dan kalian harus vaksin dulu, seperti itu. Dan sekarang itu ngomong-ngomong di warga negara Hong Kong sendiri itu lagi pusing karena susah sekali cari CC atau susah sekali cari pembantu ya, karena pembantu atau CC di Hong Kong ini kebanyakan mereka pilih pulang Indonesia. Terus yang kedua, kalaupun ada pembantu mereka atau CC ini tuh lebih bisa memilih negosiasi gaji ya. Sekarang ngambil pembantu itu hampir atau mungkin lebih dari 40.000 Hong Kong katanya ya. Aku ini nggak tahu berita bener apa enggak, tapi aku lihat videonya itu di salah satu fanpage-nya Suara BM-nya atau apa sih, lupa aku, kayaknya itu deh. Itu ada berita itu berita di Hong Kong, katanya 40.000 dolar Hong Kong, itu setara hampir 70 juta rupiah hanya satu CC doang. Jadi buat kalian yang kesini itu sangat-sangat berharga ya, suatu keberuntungan, karena kalian bisa dapat gaji yang lebih dari sekarang. Gajinya 4630, kalian bisa dapat gaji sekitar 5.000-6.000. Tapi jangan salah bahwa semakin banyaknya gaji juga semakin berat pekerjaan yang kalian lakukan, seperti itu. Jadi jangan semata-mata wah sekarang Hong Kong gajinya gede nih, aku pengen deh ke Hong Kong lagi. Jangan berpikir gitu, karena pekerjaan tuh nonstop, biasanya nonstop. Majikan mikirnya aku udah bayar mahal demi kamu harus ngelayanin aku sepenuh hatiku, kamu harus ngelayanin apapun yang aku suruh, seperti itu. Majikan kayak gitu. Jadi pilihan ada di tangan kalian mau nunggu atau gimana. Nah, kalau nggak mau nunggu sampai keadaan sudah kondusif, kalian bisa kesini, kalian bisa mencoba sendiri gimana rasanya kerja di Hong Kong. Kalau kalian dapat yang baik, yang enak, alhamdulillah. Tapi kalau kalian dapat yang nggak enak, yang pekerjaan banyak, yang kurang tidur, kurang jam makan, kurang istirahat, ya kalian jangan ngeluh, karena itu udah konsekuensi bahwa gaji gede, pekerjaan juga banyak, seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya di sini. Tadi aku udah menjawab bahwa pemerintah Hong Kong sudah melakukan keputusan akan membuka kembali penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong, tapi belum dipastikan kapan itu tanggalnya, tahunnya kita belum tahu. So semoga pokoknya